Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ya. Lanjut dong yang di rumah juga ya. Iya dong, temanya masih sama. Yuk sama-sama kita jaga rumah tangga agar tidak hancur. Ada tayangan lagi nih yang mau aku kasih lihat nih. Suami istri saling bantu. Kita lihat tayangannya. Allah tabarakallah, tepuk tangannya dong. Katanya relationship goalnya tuh kalau saling membantu, saling mengetahui apa kebutuhan istrinya, apa kekurangannya juga. Dalam rumah tangga mungkin apalagi yang kita bahas nih hari ini ya Ustadz. Kehancuran rumah tangga. Bisa dibilang gak cuma KDRT aja. Bahkan hal terkecil seperti lidah aja bisa menyakiti istri Ustadz. KDRT verbal. Verbal? Ya. Oke. Caranya gimana? Biar kita tuh sebenarnya mungkin sadar gak sadar gitu ya. Supaya kita bisa ngejaga lidah kita, omongan kita, perkataan kita. Biar kita gak nyakitin istri dan saling menghargai Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Saudara Mariam tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum 20:21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ada satu kata dalam ayat ini yang kita ambil pelajarannya di ujung ayatnya. Yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah hanya bagi orang-orang yang berfikir. Yatafakkarun. Subhanallah, kenapa pernikahan itu disuruh mikir-mikir? Supaya nggak gampang lisannya nyakitin perasaan pasangan. Kalau nggak mikir, ngomong dulu baru mikir, inilah yang bisa menyebabkan kehancuran. Ngomong dulu, ngatain dulu istrinya, dia marahin dulu istrinya, dia jatuhin harga diri istrinya, subhanallah. Baru mikir setelahnya, ini biasa kebiasaan laki-laki nih, nyakitin perasaan istrinya, nyakitin perasaan pasangannya, istrinya dengan lisannya. Karena yang cerewet itu kan laki-laki. Hah? Oh, berarti siapa yang paling sering menyakiti dengan lisan? Wah, ibu-ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, aman lakinya. Alhamdulillah. Karena laki-laki kalau sudah pusing gampang, tinggal mancing, aman, tidak berkata-kata. Makanya ada konten laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba mancing. Tiba-tiba ke masjid dia sholat, tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, tiba-tiba dia berusaha bagaimana menyelamatkan biduk rumah tangganya dengan dia cari pekerjaan yang lebih menghasilkan lagi. Makanya pernikahan itu ibadah di dalamnya lebih banyak juga ibadah mikir-mikir. Pikirin tuh subhanallah, ini istriku sudah capek dia hamil, ini istriku sudah sakit dia bertaruh nyawa ketika melahirkan, ini istriku sudah bertaruh nyawa dia tubuhnya hancur karena menyusui, ini istriku dia sudah capek tangannya berapa banyak bekas minyak panas, berapa banyak di telapak tangannya bekas goresan pisau ketika motong-motong sayur, ini istriku subhanallah anak perempuan yang disayang di keluarganya, yang kuambil di rumahku jadi orang yang bantu-bantuin aku, pakaian kotorku dia yang mencucinya, bahkan ketika aku sakit dia yang datang, dia yang membersamaiku, subhanallah. Itulah kenapa dalam Islam bukan hanya ibadah mahdhah, ruku, sujud, i'tidal, takbir, tidak, tapi dalam Islam ibadah pernikahan itu ditutup dengan kalimat yatafakkarun, agar mikir-mikir, berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum engkau menasehati istrimu. Jangan sampai dalam nasihatmu ada kalimat yang merendahkan
merendahkan harga dirinya. Wahai para istri, berpikir dulu sebelum engkau mengajak bicara suamimu. Jangan langsung menuntutnya padahal dia baru diomelin di kantornya. Baru pulang subhanallah, habis diomelin di kantornya, habis kena tipu di bisnisnya, pulang-pulang dapat omelan istrinya. Ya Allah. Kenapa? Karena istrinya ndak mikir dulu sebelum ngomong. Masya Allah. Terima Dengarkan kasih kalimat Ustadz ini. Syam. Siap. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Saling memuji, saling memberikan yang terbaik, kasih perhatian. Saya mau nanya. Apa? Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, saya mau nanya. Ibu ini, sini Bu. Oke. Berdiri. Allah masuk. Ayo ibu berdiri, nggak apa-apa cuma jangan Tanya takut. doang. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu saya mau nanya, namanya siapa? Yuk. Nama saya Ibu Nia. Majelis Al Barokah Serang Pabuat. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong Ibu Nia. Bu, ada nggak solusi buat ibu kalau ada permasalahan ekonomi di rumah? Ada. Gimana caranya? Berbagi dong sama jamaah. Suaminya sakit. Ya, enggak kerja. Jadi kerja. apa yang ibu lakukan kalau suami sakit, enggak kerja, ibu apa yang lakukan? Ya kerja. Oh, ibu yang kerja. Ibu yang kerja. Tepuk tangan Tepuk dulu. tangannya dong, Masya Allah. Akhirnya kejauhan. Alhamdulillah. Yaudah, kenapa dari jawaban ibu? Mau Ustadz tahu. mau kasih penjelasan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Sabar suaminya ya. sakit lambung, Ini, ada ibunya yang kerja. Jadi harusnya gimana Ustadz? Supaya perekonomian semuanya aman-aman aja Ustadz. Ya. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Selama kantong masih di atas, selama itu pasti masih butuh. Apa Ustadz? Kantong saya masih menghadap ke atas. Oh iya. Masih mengharap, masih berharap, apalagi manusia, ada pasti namanya dikasih satu gunung emas, pasti butuh lagi satu gunung, nggak ada cukup-cukupnya, betul. Tuh. Nah gimana nih kalau ada permasalahan? Kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah disiapkan semua rezekinya. Insya Allah yakin itu. Tadi bagus, tepuk tangan buat Ibu Nia. Nah, Bunia bagus. Permasalahan ekonomi yang bisa menimpa keluarga itu kadangkala karena pencari nafkah, pemberi nafkah lagi kurang sehat. Maka disinilah gunanya ada tabungan. Dan ternyata tidak ada berarti ibu yang berusaha. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit maka istrinya lah Siti Rahmah lah yang pergi mencari untuk memenuhi kebutuhan. Ya, tak apa-apa Bu. Banyak contoh kok. Maka yang kita lakukan satu. Permasalahan ekonomi itu satu. Peran suami pencari nafkah. Tapi bukan hanya sekadar pencari nafkah. Tapi pemberi nafkah. Ada laki-laki pintar cari nafkah. Tapi tidak pintar memberi nafkah. Dalam kurung pelit. Ya. Mohon maaf. Suami berkewajiban. Istri sekedar tambahan, bukan sebagai kewajiban. Sekecil-kecil apapun pendapatan suami, itu tetap berkah walaupun kecil. Sebesar-besar apapun pendapatan istri, tetap sunnah, bukan wajib. Maka ada peran suami sebagai pencari nafkah sekaligus pemberi nafkah. Maka ada peran ibu sebagai istri, wanita sebagai istri untuk mengatur keuangan. Pokoknya kalau istri yang pegang uang aman. Gampang masuk, susah keluar. Itu namanya apa Ustadz? Iya, karena wanita itu pikirannya bagus. Pengaturan. Ya. Pengaturan. Maka maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Jikalau ada permasalahan ekonomi, wanita yang berperan di sini. Tepuk tangannya dong sekali lagi untuk Ustadz Maulana. Ustadz jangan kemana-mana. Oh masih ada lagi? Ada yang mau curhat. Ada lagi? Kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, Kami curhat. Habib izin dong Habib, temenin lagi Habib. Aduh, Masya Allah. Yang mau curhat siapa ya? Boleh angkat tangannya yang mau curhat.
Oh ibu duluan, langsung aja kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniati, kami dari Majelis Taklim Al Barokah Pabuaran Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Ibu mau curhat apa ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur ya pas lagi momennya. Oh iya? Karena masalah rumah tangga gitu ya. Kebetulan saya tuh punya anaknya 3, laki-laki semua. Ya. Semuanya udah selesai kuliahnya. Yang pertama sudah nikah, tapi kendalanya semua karena sekarang itu di perusahaan itu semua rata-rata kontraknya sekian gitu kan, tidak sampai lama gitu panjang ya. Anak yang pertama juga seperti itu, tapi saya punya yakin akan Allah tuh akan memberi rezeki kepada anak saya gitu kan ya. Akhirnya walaupun yang pertama itu belum mapan, ketika sudah menikah, waktu pas melahirkan anak pertama, alhamdulillah istrinya diangkat jadi P3K. Kemudian dia juga jadi pegawai tetap gitu ya. Cuman yang kedua sekarang, karena usianya sudah 24 ya. Kemudian belum mapan, perempuannya juga udah punya calon gitu ya. Udah kerja gitu. Cuman saya bingung. Bingungnya banyak omongan dari baik dari saudara, baik dari tetangga, karena pengalaman menikahkan anak yang pertama itu belum mapan gitu ya. Jadi kalau kepengen saya oh iya oke lah nggak apa-apa, siapa tahu rezekinya ada gitu kan. Dia didahulukan dari rezeki di pernikahan gitu kan. Kalau untuk kesannya saya serahkan kepada Allah gitu kan gitu ya. Masa Allah tidak memberikan rezeki gitu kan. Ya itu juga yang pertama itu alhamdulillah gitu kan. Yang kedua ini ada keraguan gitu. Tindakan apa yang sekarang yang harus saya lakukan gitu kan. Menikahkannya seperti anak yang pertama atau saya tunda dulu gitu. Kalau kemarin sih sudah dibilangin, kalian kan belum begitu mapan yang yang perempuan. Jadi sekarang ibu tuh khawatir masalah ekonominya ya bu ya. Gitu karena mengingat keadaan ekonomi sekarang begini, kemudian takut, khawatir. Nanti ke depannya gimana sama rumah tangganya. Rumah tangganya, kemudian belum omongan dari tetangga kiri kanan gitu kan. Berarti saya nggak berhasil. Kalau yang pertama kan udah bisa menunjukkan berhasil. Saya yakin pasti Allah itu akan memberi rezeki. Baik, gitu Masya Allah. kan. Tepuk tangannya dong untuk ibu. Semangat bu, untuk yang pertama semangat dulu. Ya terima kasih sudah curhat dulu. Ya, singkat saja nanti dilanjutkan oleh Habib. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ibu sudah punya pengalaman. Masya Allah penuh keyakinan menikahkan anak pertama walaupun belum mapan. Dan alhamdulillah rezekinya ada. Dan langsung mapan. Kemudian yang kedua ternyata di anak yang kedua ini belum mapan tapi ibu timbul keraguan. Nah, gimana cara memantapkan hati agar tidak ragu, agar bisa mantap seperti yang pertama. Kalau ibu sudah ragu, mohon maaf, coba keraguan itu dirubah jadi keyakinan. Dengan cara, mau tahu nggak bu? Dengan cara apa? Panggil anaknya yang mau menikah, beritahu dia, kasih wejangan. Nah, kamu belum mapan, tapi kan dia yang mau menikah, kan dia yang menjalani. Kemungkinan besar ibu waktu itu menikahkan anak pertama, ibu masih alhamdulillah ekonominya bagus. Mungkin ada alasan aku bisa bantu nih. Tapi yang kedua nih. Beda karakter. Oh beda karakter. Itu yang mengkhawatirkan itu. Oh jadi ibu sudah khawatir karena beda karakter. Beda karakter si anak itu. Oh, jadi kalau begitu ibu tanya aja sama si anak yang kedua itu. Nah gimana, kamu mantap gak mau menikah? Siap gak menikah? Maka di anak itulah yang nanti kelak memantapkan hati ibu karena keraguan-raguan terhadap anak ibu. Ibu pasti takut anaknya gagal ya. Saya udah harus siap melangkah gitu ya. Siap. Kalau Habib gimana Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu ingat, kasih tahu sama anak ibu jangan pacaran. Kasih tahu jangan pacaran dosa, haram hukumnya. Itu yang pertama. Karena ketika ada kemaksiatan di dalamnya maka keberkahan akan jauh. Tapi ketika kemaksiatan dijauhin, insya Allah keberkahan akan datang. Dan yang kedua yang terpenting, ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam tafsir An-Nukatul Ayun, tafsir Mawardi, bahwasanya nikahlah, bersegeralah untuk menikah. Kalau kamu gak mampu, dikasih sama Allah kekayaan.
Rizki itu dari Allah, bukan dari kamu kata Allah. Aku yang maha kaya kata Allah. Ketika engkau nikah, rizki sudah nyusul. Udah otomatis. Andikahu barakah wa isarahu ma'anah. Nikah itu di dalamnya penuh dengan keberkahan. Mau umur 20, umur 21, nikah gak jadi masalah bismillah. Bu, saya aja dulu nikah umur 19. Bismillah, nikah. Karena apa? Nikah itu berkah. Nikah Allah kasih keberkahan. Allah kasih rizki, dijamin sama Allah. Tapi ingat, jangan maksiat, jangan berdosa, dekatkan diri kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya ditolong sama Allah. Dan apalagi ibu yang mendoakan. Doa ibu itu sama seperti doanya Nabi Tangan Ibrahim. dulu. Ketika berdoa, angkat tangan, dikabulin. Ya Allah, anak saya masih outsourcing. Zaman sekarang zaman susah. Ketika jadi pekerja tetap atau pegawai tetap, alhamdulillah ya Allah. Masih outsourcing, alhamdulillah ya Allah. Kenapa harus alhamdulillah? Semua dari Allah. Hari ini berhenti, besok kerja lagi. Lusa Amin. berhenti, lusa kerja lagi. Amin. Nggak usah takut, rizki Allah kasih, Allah jamin. Karena apa? Yakin bahwasanya kalau sudah bergantung kepada Allah, maka Allah akan memudahkannya. Karena kita mempunyai Tuhan, punya bos segala bos. Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Nggak usah tunduk sama tabarakallah. manusia. Terima kasih Habib, Sama Allah. terima kasih Ustadz Maulana. Ibu cukup dengan jawabannya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu sini dong, kasih semangatnya untuk ibu dong, tepuk tangan dong. Semoga kita semua dikasih rezeki yang berlimpah sama Allah dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun jamaah yang ada di rumah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah.